Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azara. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem rekomendasi destinasi wisata Bandung yang menggabungkan Hastable, Quickshort, dan Binary Search untuk membantu wisatawan menemukan destinasi sesuai kategori dan budget. Apa yang akan kita bahas? Di sini ada alur presentasi singkat sebelum masuk ke detail teknisnya. Yang pertama itu ada latar belakang dan tujuan. Yang kedua itu struktur data dan algoritma. Yang ketiga itu rancangan sistem. Yang keempat implementasi dan pengujian. Yang kelima ada hasil analisis kinerja. Dan keenam kesimpulan dan saran. Saya di sini akan menjelaskan latar belakang mengapa saya memilih untuk membuat sistem ini. Bandung mempunyai ratusan tempat wisata, mulai dari gunung, taman kota, situs sejarah, sampai wahana rekreasi modern. Masalahnya, banyak wisatawan bingung memilih destinasi yang cocok dengan budget mereka. Mencari satu persatu pun itu memakan cukup banyak waktu. Maka solusinya dibuatlah sebuah website yang bisa menyaring 100 tempat wisata Bandung berdasarkan kategori dan batas anggaran tiket. Hasilnya langsung terurut dan bisa diarahkan langsung ke Google Maps. Selanjutnya di sini ada rumusan dan tujuan. Yang pertama itu rumusan masalahnya, bagaimana membantu wisatawan menemukan tempat sesuai budget dan kategori, lalu bagaimana mengurutkan harga tiket secara efisien. Lalu yang ketiga, bagaimana membangun aplikasi mandiri tanpa bergantung pada librari bawaan. Yang keempat, bagaimana mengelompokkan 100 data wisata secara instan. Lalu selanjutnya, tujuan pengembangan. Yang pertama, membangun sistem rekomendasi wisata berbasis web dengan filter kategori dan budget. Lalu yang kedua itu mengimplementasikan Hastable mandiri untuk klasterisasi kategori. Yang ketiga itu menerapkan Quickshort untuk mengurutkan harga tiket. Lalu yang terakhir menerapkan Binary Search untuk memotong data di luar budget. Selanjutnya, di sini ada batasan masalah. Yang pertama itu cakupan wilayahnya. Cakupan wilayahnya itu ada Bandung Raya, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cimahi, Lembang, Ciwidey, dan sekitarnya. Untuk jumlah dan kategori data, di sini ada 100 tempat wisata dalam 4 kategori, yaitu kategori gunung, rekreasi, taman, dan sejarah. Untuk filter yang tersedianya, kategori wisata dan batas maksimal harga tiket masuk per orang. Lalu ada di developer mode, dilindungi PIN untuk operasi tambah atau ubah, atau menghapus data secara dinamis. Lalu untuk penyimpanan datanya, disimpan di local storage browser sebagai simulasi database sederhana. Selanjutnya, untuk fondasi sistem, saya di sini menggunakan 3 struktur data utama. Yang pertama itu ada array of object, jadi setiap wisata disimpan sebagai satu objek berisi nama, kategori, harga, deskripsi, dan link Google Maps. Semuanya dikumpulkan dalam satu larik. Lalu ada juga hash table. Data wisata dikelompokkan per kategori memakai fungsi hash, jadi sistem bisa langsung lompat ke kategori yang dicari tanpa menyisir semua data. Lalu yang ketiga itu pointer dan index. Variabel left, right, dan mid dipakai untuk menandai posisi dalam array. Inti dari cara ini, Quicksort dan Binary Search bekerja secara efisien. Saya akan menjelaskan lebih dalam tentang struktur data yang digunakan. Yang pertama itu Hastable. Kita ibaratkan Hastable itu loker bernama. Bayangkan kita mempunyai 4 loker berlabel gunung, rekreasi, taman, dan sejarah. Setiap tempat wisata otomatis dimasukkan ke loker sesuai kategorinya. Contohnya, saat kamu mencari wisata sejarah, sistem tidak perlu membongkar semua loker satu-satu. Sistem hanya cukup membuka loker sejarah saja, maka akan langsung dapat. Kecepatan pencariannya itu hampir instan. Berapapun jumlah datanya, maka hasilnya itu akan cepat keluar. Dibandingkan menyisir satu persatu atau menggunakan linear search yang butuh waktu sebanding sejumlah data, Hastable langsung menunjukkan ke kelompok yang tepat. Di sini selanjutnya ada Quicksort untuk mengurutkan harga tiket. Contohnya seperti dari termurah ke termahal dengan strategi bagi dan taklukan. Yang pertama itu kita memilih pivot.
Pivot itu patokan. Jadi sistem mengambil harga tiket terakhir dalam data sebagai patokan, lalu kemudian dibagi dua. Harga yang lebih murah dari pivot digeser ke kiri, dan yang lebih mahal digeser ke kanan. Lalu proses ini diulangi secara rekursif pada setiap kelompok kecil sampai semua data itu terurut. Kenapa kita menggunakan quicksort? Karena quicksort ini lebih cepat untuk data yang lebih besar. Selanjutnya, saya menggunakan binary search untuk menentukan batas budget, memotong ruang pencarian jadi setengah. Analoginya, seperti menebak angka 1-100, daripada mengecek satu persatu, lebih mudah untuk menebak 50. Jika kebesaran, maka turun ke bawah. Lalu jika kekecilan, maka naik ke atas. Setiap tebakan membuang setengah kemungkinan. Karena data harga sudah terurut oleh quicksort, sistem memakai cara serupa untuk menemukan tempat wisata termahal yang masih pas dengan budget pengguna tanpa memeriksa semua 100 data satu persatu. Seperti di sini, seperti pada gambar, di sini contohnya 100 destinasi. Maka itu terlalu besar, maka dikurangi setengahnya menjadi 50 destinasi. 50 destinasi masih besar, maka dibagi 2 menjadi 25 destinasi, kemudian batas budget ditemukan. Selanjutnya di sini ada arsitektur sistem. Yang pertama itu ada presentation layer, indeks HTML untuk wisatawan berkunjung, menampilkan filter dan hasil rekomendasi, dan ada juga developer HTML untuk panel admin. Lalu ada logic layer. Logic layer ini otak sistem seperti filtering multi kriteria untuk sorting, manipulasi tampilan, dan autentikasi pin admin. Lalu untuk data dan external layer, di sini menggunakan local storage untuk menyimpan 100 data wisata dalam format JSON, terintegrasi dengan Google Maps untuk navigasi. Jadi setiap tempat wisata itu memiliki satu objek data dengan 5 properti, yaitu nama, kategori, harga, deskripsi, dan query maps untuk link Google Maps. Sekilas di balik layar, di sini ada 4 fungsi inti yang menjalankan sistem ini. Yang pertama itu wisata hash table untuk mengelompokkan data wisata ke bucket sesuai kategori saat aplikasi pertama kali dijalankan. Lalu ada binary search batas budget untuk mencari batas tertinggi harga tiket yang masih di bawah budget pengguna. Lalu ada quicksort dan partition, mengurutkan harga tiket secara rekursif memakai teknik pivot dan swap. Lalu ada masuk developer mode untuk memverifikasi PIN sebelum mengizinkan akses ke panel developer. Selanjutnya ada analisis kinerja, seberapa cepat sistem bekerja dalam notasi Big O. Yang pertama ada fungsi hash. Di sini artinya waktunya itu konstan atau instan. Fungsi hash ini mengubah teks kategori menjadi indeks angka secara langsung dalam satu langkah. Lalu yang kedua ada insert ke hash table. Sama di sini juga hasilnya konstan atau instan. Langsung memasukkan data baru ke tempat yang sudah ditentukan oleh fungsi hash tanpa mencari-cari lagi. Lalu yang ketiga itu ambil data, artinya waktunya juga instan. Langsung mengambil data dari kategori yang dicari tanpa perlu mengecek seluruh data satu persatu. Lalu yang keempat quicksort. Di sini artinya waktu sangat efisien untuk pengurutan. Menyusun dan mengurutkan data, misalnya dari termurah ke termahal dengan membagi data secara pintar, jauh lebih cepat dari bubble sort. Lalu yang kelima, binary search budget. Waktunya juga sangat cepat. Mencari budget dengan cara membelah data menjadi 2 di setiap langkahnya, sehingga ruang pencarian menyusut dengan cepat. Lalu yang terakhir, kompleksitas ruang. Di sini artinya memori linear atau proporsional. Jumlah memori komputer yang digunakan akan meningkat secara stabil mengikuti banyaknya jumlah data, ditambah variasi kategori unik yang disimpan. Kemudian saya akan menjelaskan
tentang bagaimana cara kerja sistem yang telah saya buat ini yang berjudul Bandung Wisata Budget Finder. Pertama, kita pilih kategorinya, misalnya taman, dan maksimal budget 100.000, urutan termurah ke mahal dulu ya. Lalu di sini ada taman gratis sampai yang paling mahal 17.000. Lalu kemudian kita urutkan dari termahal ke murah, maka akan menunjukkan dari 17.000 ke gratis. Kemudian kita ubah maksimal budgetnya menjadi 10.000, maka akan muncul dari 10.000 batas budgetnya 10.000 hingga gratis. Kita coba untuk masuk ke Taman Lansia di Google Maps. Nah, di sini langsung menyambung ke Google Maps, kemudian bisa dihubungkan sehingga pengguna bisa langsung mengukur jarak antara rumahnya ke tempat yang ingin dituju. Kemudian sini kita ubah ke developer mode, kita masukkan PIN-nya. Dan kita masuk. Ya, di sini ada 100 item yang bisa diedit, bisa dihapus, diedit menjadi 1800. Coba ya. Benar, di sini berubah langsung. Kita coba hapus. Oke. Nah, jika kita ingin mengembalikan yang tadi dihapus, kita bisa reset menjadi 100 data. Ini kita juga bisa menambah yang dimau, misalnya villa kancil. Kita coba masuk ke rekreasi keluarga, harganya misalnya 3.000 ya. Deskripsinya kita simpan ke database. Nah, di sini langsung database-nya menjadi 101 data. Nah, ini sudah ada villa kancil tadi di paling bawah akan muncul. Nah, kita coba lihat di kembali ke menu utamanya ya. Taman kancil, kita masuk ke rekreasi villa kancil. Nah, kita coba, di sini sudah muncul. Nah, langsung muncul juga otomatis maps-nya tanpa kita masukkan dulu. Untuk kesimpulan, apa yang berhasil dicapai oleh sistem ini? Yang pertama itu fungsional 100%, seluruh fitur seperti filter, sorting, keamanan PIN, lolos black box testing sesuai ekspektasi. Lalu yang kedua itu pencarian budget presisi dengan menggunakan binary search, mengeliminasi destinasi di luar anggaran lebih dilakukan secara cepat. Lalu juga akses admin terlindungi dengan menggunakan PIN untuk mencegah manipulasi data ilegal pada panel developer. Lalu struktur datanya lebih efisien. Hastable memberi pencarian kategori tanpa perlu menyisir semua data. Lalu yang terakhir, pengurutannya rapi dengan menggunakan quick sort untuk menyusun harga tiket dari termurah atau termahal secara konsisten. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.
Semoga sistem rekomendasi Wisata Bandung ini bermanfaat untuk pembelajaran struktur data selanjutnya.